Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Roman Syahputra dengan NIM 232520138 dari kelas TID semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan klasifikasi serangan bandwidth attack yang dimana saya mengambil materi presentasi yaitu UDP float attack. Selanjutnya kita masuk ke materi. Apa itu UDP float attack? UDP float attack adalah salah satu jenis serangan cyber bertipe denial of service atau DOS yang masuk dalam kategori bandwidth attack. Serangan ini bekerja dengan cara membajiri server target menggunakan paket protokol user datagram protokol dalam jumlah yang sangat besar secara terus-menerus. Tidak seperti protokol TCP yang memerlukan proses sinkronisasi atau jabat tangan di awal, UDP bersifat connectionless yang berarti data bisa dikirim langsung tanpa memastikan penerima siap. Karakteristik inilah yang dimanfaatkan penyerang untuk mengirimkan trafik sampah sebanyak mungkin guna menghabiskan lebar pita atau bandwidth jaringan dan sumber daya komputasi server hingga layanan tersebut lumpuh total bagi pengguna asli. Tujuannya adalah untuk menghabiskan sumber daya server, CPU atau RAM, dan lebar pita atau bandwidth jaringan hingga server tidak mampu lagi melayani pengguna yang sah. Mekanisme dan cara kerja. Penyerang memanfaatkan sifat protokol UDP yang connectionless atau tidak memerlukan proses jabat tangan handshake seperti TCP. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada pengiriman paket masif. Penyerang mengirimkan ribuan hingga jutaan paket UDP kecil ke port server target secara acak. Yang kedua ada pengecekan port. Ketika paket tiba, server harus melakukan dua hal, yaitu mengecek apakah ada aplikasi yang berjalan di port tersebut. Yang kedua ada jika tidak ada, yang biasanya memang tidak ada, server akan mengirim balik paket ICMP atau Destination Uncreable untuk memberitahu pengirim bahwa port tersebut tidak tersedia. Yang ketiga, kelelahan sumber daya. Proses mengecek port dan membalas dengan paket ICMP yang terjadi berulang-ulang dalam volume raksasa akan menguras CPU server. Selain itu, jalur masuk data atau incoming bandwidth akan tersumbat oleh sampah data ini. Yang keempat ada IP spoofing. Penyerang sering memasukkan alamat IP asal agar sulit dilacak dan agar paket balasan ICMP tidak membanjiri balik si penyerang. Ini contoh kasus downlink berita. Salah satu varian serangan UDP yang paling terkenal adalah Manchester UDP Amplification. Salah satu contoh kasusnya yang paling fenomenal dalam sejarah keamanan cyber adalah serangan terhadap platform GitHub pada tahun 2018. Serangan ini menggunakan variasi UDP float yang disebut sebagai UDP reflection atau amplification. Penyerang memanfaatkan server Memsahajat yang terbuka untuk melipat gandakan volume trafik hingga mencapai skala 1,35 terabit per detik. Dengan mengirimkan permintaan kecil ke server perantara, penyerang berhasil memicu ledakan data yang diarahkan langsung ke infrastruktur GitHub. Kasus ini menjadi pengingat betapa berbahayanya serangan berbasis UDP jika digabungkan dengan teknik amplifikasi karena dapat melumpuhkan bahkan infrastruktur raksasa sekalipun dalam hitungan menit. Selanjutnya ada cara menangani serangan. Untuk memitigasi atau menangani serangan ini, berikut langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama ada penerapan rate limiting, yaitu membatasi jumlah paket UDP yang dapat diterima server dalam satu waktu. Jika melebihi batas, paket tambahan akan langsung dibuang atau drop. Yang kedua ada filtrasi di firewall. Mengatur firewall untuk memblokir paket UDP dari port atau sumber yang mencurigakan. Yang ketiga, menonaktifkan port yang tidak digunakan, menutup semua port UDP yang tidak diperlukan oleh layanan utama server untuk memperkecil celah serangan. Selanjutnya, layanan anti-DDoS. Menggunakan layanan seperti Cloudflare atau AWS Shield yang mampu menyaring trafik kotor di tingkat global sebelum mencapai server Anda. Demikian presentasi singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.